Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita dengan pelajaran saya, Tik, dan masih bersama saya, Gusman Prakarsa. Saya mohon maaf kalau sudah 2 minggu ya materinya belum diupload ya, karena saya ada tugas yang dimana tugas itu harus saya utamakan dulu penyelesaiannya, tugas pemberkasan dan menginput data-data kalian. Di sini materinya adalah komputer hardware atau disebut juga dengan perangkat keras. Perangkat keras disebut juga dengan komputer hardware. Komputer hardware includes the physical part of a computer. Berarti yang dimana maksudnya itu adalah hardware itu bagian komputer yang fisik, yang bisa dilihat dan bisa kita sentuh. Yang sebelumnya kan kita kan mempelajari tentang macam-macam perangkat lunak atau software, yang dimana itu lebih ke program yang hanya bisa kita lihat dan kita akses dan kita gunakan. Di sini di hardware itu ada terdiri dari monitor, mouse, keyboard, komputer data storage ini adalah memori, ada juga kartu grafik, kartu sound, itu untuk di komputer ya. Kalau di laptop udah menjadi satu di dalam, harus kita bongkar dulu untuk melihatnya. Yang bisa kalian lihat langsung itu adalah monitor atau LCD dan speaker, ada juga motherboard. Nah, dari tipe sistem komputer itu ada personal komputer. Personal komputer itu adalah komputer pribadi punya kita, yang dimana lebih umum dan banyak digunakan karena dia serbaguna ya, dan juga relatif lebih murah. Komputer personal ini atau pribadi ini memiliki monitor, keyboard, mouse, dan casing. Casing ini untuk meletak bagian-bagian penting yang menjalankan perintah-perintah perantara apa yang kita inginkan ke dalam sistem komputer. Kalau laptop itu lebih kompleks, mirip seperti PC, tapi dia all-in-one, menjadi satu kesatuan yang dimana LCD, mouse, dan keyboardnya itu menjadi satu. Kalau di laptop dia tidak mouse, tapi touchpad namanya. Bisa juga kita menggunakan mouse. Tablet itu juga masih kita sebut sebagai komputer. Beda dengan smartphone. Smartphone itu di bawahnya tablet. Jadi tingkatannya itu adalah personal komputer dulu, laptop, baru tablet. Kalau tablet LCD-nya ya udah menjadi satu ya kan, karena dia udah portable, udah menjadi satu. Kalau keyboardnya itu kita menggunakan touchscreen. Untuk mouse-nya juga kita menggerak-gerakkannya, memilih itu menggunakan touchscreen juga, hanya menyentuh. Casing itu provides mechanical support and protection for internal elements such as a motherboard, disk driver, and power supply. Jadi casing itu diibaratkan itu adalah rumah yang dimana penghuninya itu ada motherboard, disk drive, power supply, ada juga graphic card, sound card, yang dilengkapi dengan cooling air, kipas, untuk menjaga suhu di dalam casing tersebut supaya tidak terlalu panas. Jika terlalu panas, itu akan merusak bagian-bagian dari komputer tersebut. Power supply atau disingkat dengan PCU
itu convert alternative current atau biasa kita singkat dengan AC, electric power to low voltage direct current atau biasa kita singkat dengan DC. Jadi power supply itu adalah mengconvert arus listrik AC menjadi DC. Kalau laptop dia kelistrikannya bergerak menggunakan baterai yang bisa kita cas. Motherboard, apa sih motherboard itu? Motherboard itu adalah papan yang terdiri dari banyak sirkuit yang terkoneksi dengan bagian-bagian komputer yang lain. Ada CPU, Computer Processing Unit, itu otaknya ya CPU itu. Terus ada slot untuk RAM yang bisa kita, itu dia jadi satu ya, di motherboard itu bisa, sebenarnya dia belum bisa jadi satu, bisa kita pisah-pisahkan. Jadi motherboard ini adalah papannya untuk menyambung CPU. Misalnya kita meletakkan CPU karena ada slotnya, RAM, disk drive untuk tempat CD, terus ada kabel-kabel yang kita sambung ke motherboard untuk mengaktifkan port USB atau lubang colokan untuk USB. Kalau tidak kita sambung kabel itu, lubang colokan USB atau flash disk, portnya tadi tidak bisa digunakan. Storage device, ya itu jelas kalian harusnya tahu dong, karena storage device ini artinya itu tempat penyimpanan. Kalau di HP itu dia memori, kalau di komputer atau laptop disebut juga storage device atau hard disk, di mana untuk penyimpanan file, foto, video, suara, game, dan macam-macam ya. Dia juga terdiri dari internal dan eksternal, sama seperti di handphone juga. Terus yang terakhir itu adalah input device. Input device ini alat perantara untuk memasukkan atau untuk menginput perintah ke dalam komputer. Contohnya kita mau mengetik suatu kalimat, ya kita untuk memasukkan kalimat tersebut kita harus mengetiknya di keyboard. Satu persatu dari huruf, angka yang tersusun, kita yang mengetiknya nanti akan masuk ke dalam komputer. Kalau untuk menggerakkan kursor namanya ya. Kalau di tablet itu kita untuk memindah-mindah slide, nah itu menggunakan mouse. Kalau di laptop bisa menggunakan mouse juga, bisa menggunakan touchpad. Kalau tablet kita hanya touchscreen, menyentuh. Untuk memasukkan foto, ya jelas kita menggunakan webcam. Untuk memasukkan suara kita ke dalam komputer, kita membutuhkan mikrofon. Joystick ini adalah stick PS yang bisa kita gunakan untuk bermain game, pengganti keyboard. Main game pakai keyboard juga bisa, dan lebih simpel lagi digantikan dengan joystick. Image scanner itu biasa digunakan untuk scanning, misalnya kita habis ngeprint tugas, ya, tugasnya harus diupload. Hasil dari print tadi kita scan, menjadilah suatu foto ke dalam yang masuk langsung ke dalam komputer yang bisa kita gunakan untuk diupload. Baik, sampai situ dulu materi kita tentang hardware komputer atau perangkat keras komputer atau komputer hardware. Kalau ada pertanyaan, bisa kita sharing dari grup WhatsApp kita atau komen di kolom komentar. Saya sarankan kalian diwajibkan untuk searching terlebih dahulu ya sebelum bertanya. Karena zaman juga udah canggih, tidak perlu bertanya langsung apabila kalian tidak tahu. Utamakan untuk mencari sendiri dulu ya. Terus jangan lupa untuk absen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.